Sudah dibuktikan ternyata para pengkeroyok Ade Armando bukan mahasiswa. Mereka terdiri dari latar belakang bermacam, ada yang ngaku ustadz, ada karyawan swasta, ada pengemudi ojek online, sebagian besar pengangguran. Artinya yang kemarin mempersekusi itu sama sekali bukan mahasiswa, tapi adalah mereka yang membonceng demo mahasiswa untuk membuat kerusuhan. Kita mau bongkar di Masuk Pak Eko. Polisi sudah menetapkan ada 6 orang tersangka awal yang menjadi tersangka penganiayaan terhadap Ade Armando. Dan polisi sudah menangkap beberapa di antaranya. Beberapa yang lain masih buron, ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena memang modal mereka cuma berani keroyokan, cuma berani mempersekusi orang rame-rame. Sekarang mereka tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, kocar-kacir. Nah, kalau kita melihat kasus atau video-video yang beredar, memang pertama ada provokasi emak-emak yang langsung menuding Ade Armando sebagai penista agama. Gua bingung memang. Ade Armando memang pernah diadukan sebagai orang yang menista agama, tetapi kasusnya sudah dihentikan dan sudah terbukti secara hukum Ade Armando bukan penista agama. Cuma diadukan. Kalau soal diadukan kan bukan cuma Ade Armando. Somad pernah diaduin, Rizik pernah diadukan, yang lain-lain ustadz-ustadz yang menista agama juga pernah diadukan. Tetapi kan kita nggak bisa nyebut mereka penista agama karena memang kasusnya belum berjalan. Kenapa stigma penista agama ini gampang distempel pada orang-orang yang berbeda? Nah, ini sebetulnya inti masalahnya. Saya, Denny Siregar, Ade Armando itu seringkali melawan orang-orang yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara agama. Mereka seolah-olah ingin mengatur hukum positif kita dengan hukum agama. Ini bahaya. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, dari berbagai macam agama. Sehingga stigma penista agama yang distempel pada kita sebetulnya adalah kemarahan mereka. Karena agenda-agenda mereka itu nggak gampang diwujudkan. Kita lawan terus. Kita nggak sepakat bahwa negara ini digeser menjadi negara agama. Pertama, karena itu melanggar undang-undang dasar kita. Undang-undang dasar kita mengacu atau mengakui banyak agama. Agama bisa dijadikan basis moral, tetapi kalau agama dijadikan hukum positif ini akan sangat mengerikan. Kelompok-kelompok ini misalnya yang dulu teriak-teriak mau bikin sweeping rumah makan pada bulan Ramadan. Kenapa? Hormati orang yang puasa karena aturan agama seperti itu. Seolah-olah mereka ini kalau puasa ngelihat nasi goreng sudah ngiler, setumpuk ilernya. Nah, kelompok-kelompok ini juga yang selalu teriak-teriakan sedikit-sedikit dengan menggunakan jargon agama. Artinya, stigma penista agama yang ditempelkan kepada Ade Armando dan beberapa orang lainnya sebetulnya adalah cara mereka untuk membungkam kita. Cara mereka untuk menutup aspirasi kita atau perjuangan kita untuk tetap menjaga pluralisme Indonesia. Karena itu gampang-gampang saja orang kayak Novel Bakmukmin atau gerombolan mereka yang lain bilang orang sebagai penista agama. Apa tujuan stempel-stempel itu? Tujuannya adalah untuk membangkitkan emosi orang lain agar orang lain atas nama agama bisa menyakiti orang yang distigma. Kita sudah punya pengalaman Ahok. Ketika politik identitas itu bergerak di pilkada Jakarta sedemikian masifnya, pilkada yang paling brutal, Ahok distempel dengan stigma agama. Dan pada saat itu efektif buat Ahok. Sehingga Ahok kemudian dijatuhi hukuman, kalah dalam pilkada, dan kemudian akhirnya tergusur hak politiknya. Nah, cara itu mau digunakan ke setiap orang. Gus Yakut distempel stigma agama hanya karena mengatur tentang aturan toa masjid misalnya.
Ade Armando distigma sebagai penista agama hanya karena dia berteriak tidak setuju kalau agama Islam, agama yang dicintainya, dijadikan tunggangan kepentingan politik. Saya juga seringkali ditempel dengan stigma agama hanya karena saya sering mengkritisi orang-orang yang membawa panji-panji agama padahal tujuannya cuma untuk kepentingan politik. Bahaya kalau seandainya agama terus-menerus dieksploitasi, terus-menerus dijadikan tunggangan untuk kepentingan politik. Suasana seperti ini itu banyak terjadi di Pakistan misalnya, di Libya, di Afghanistan, atau di negara-negara muslim lain. Sehingga kemudian dengan stempel stigma agama, rakyat seolah-olah punya hak, punya wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang distempel tanpa ada pengadilan. Gua ngelihat ketika kasus ini meledak, ada banyak orang yang kemudian bisa kita bagi dari beberapa kelompok. Ada orang-orang yang secara langsung menyatakan simpatinya, empatinya kepada Ade Armando sebagai korban. Dia adalah korban yang dipersekusi, dipermalukan, diperlakukan secara biadab. Tapi ada orang-orang yang secara terang-terangan mencaci Ade Armando. Nah, kelompok ini bisa kita identifikasi adalah orang-orang yang selama ini isi kepalanya udah dicuci dengan doktrin-doktrin aneh tentang menegakkan aturan agama di Indonesia, menegakkan khilafah, menegakkan syariat Islam, padahal mereka cuma ingin menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ada juga orang yang pura-pura berempati tapi kemudian menyalahkan, ya salah sendiri kenapa ada di tempat itu. Nah, kalau gue perhatikan ya, ketika gue melihat media sosial, ada banyak orang yang tidak punya empati terhadap korban. Gue seolah-olah hidup di tengah-tengah zombie. Orang-orang yang gak punya perasaan, orang-orang yang nuraninya sudah mati, tidak bisa lagi melihat kesedihan ada orang lain dianiaya. Nah, kelompok lain, kelompoknya FPI, kemudian membanding-bandingkan antara Ade Armando yang dipukuli oleh gerombolan itu dengan kasus KM50. Seolah-olah mereka mengatakan, no, KM50 ada laskar yang ditembak oleh aparat dan 6 orang mati, tapi kok Anda tidak memprotes? Halo, begini, polisi menangani orang lain itu memang dari undang-undang mereka diberi kewenangan karena tugasnya memang menjaga ketertiban, karena tugasnya memang menjaga agar bangsa ini aman. Itu salah satu tugas polisi yang diberikan hak oleh undang-undang. Kalau ada laskar nembakin polisi pakai peluru tajam, terus balas ditembak, itu namanya bukan pembantaian, itu namanya bela diri. Dan yang kedua, kasus ini udah disidangkan dan selesai persidangannya. Polisi yang jadi tersangka tadinya sudah dinyatakan secara hukum mereka tidak bersalah karena tindakan mereka dilakukan untuk bela diri. Beda sama kasus Ade Armando yang mempersekusi, yang ngegebukin adalah orang-orang yang undang-undang tidak pernah memberikan mereka mandat untuk mempersekusi orang lain. Undang-undang tidak pernah memberikan mereka wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada orang lain. Ini yang terus-menerus digembar-gemborkan oleh kelompok-kelompok ini untuk dibanding-bandingkan. Sesuatu yang sama sekali jauh ngebandinginnya. Ini sama juga ngebandingin apel sama buah bernuk. Gue gak tahu buah bernuk itu apaan. Tetapi yang pasti namanya aja udah jelek gitu loh. Ini bukan perbandingan yang equal. Jadi jangan mau digiring dikatakan bahwa tuh ada mahasiswa yang dipukuli polisi atau katakanlah didorong-dorong oleh polisi. Kok Anda nggak berkomentar? Iya, memang itu tugas polisi. Kalau seandainya polisi berbuat kesalahan, ada prosedur, ada propam, dan ada tindakan-tindakan hukum yang bisa ditindakkan kepadanya. Juga kepada para masyarakat ini. Kompor atau stigma
penista agama seolah-olah mau ditempelkan dan kemudian membangkitkan emosi banyak orang untuk bertindak biadab. Ini yang terjadi kepada Ade Armando kemarin. Kalau gue perhatikan demo-demo kemarin, mahasiswanya sih bener, demonya bener, jalannya bener. Tapi lo perhatikan, kelompok-kelompok pengasong khilafah terus-menerus memprovokasi agar demo ini berjalan rusuh. Pada saat demonstrasi mahasiswa, itu beredar video ada orang yang membagi-bagikan leaflet tentang khilafah. Orang ini aneh. Khilafah itu adalah model zaman dulu yang dulu saja nggak bisa bertahan, yang dulu saja punah. Kenapa juga harus diterapkan sekarang? Dan sama sekali nggak ada ajaran agama yang mewajibkan kita untuk menegakkan khilafah. Itu cuma bisa-bisanya mereka doang. Tetapi karena bungkusnya khilafah seolah-olah ini ajaran agama, kemudian disebar-sebar bahwa khilafah akan menegakkan sesuatu. Bullshit. Gue cuma mau ngasih tahu, dulu di Libya sama nih kondisinya kayak di Indonesia. Ketika Muammar Gaddafi itu menjadi presiden Libya, orang-orang khilafah ngompor-ngomporin rakyat Libya untuk membenci presidennya, untuk mempersekusi presidennya. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang kayaknya pengen menegakkan agama pada akhirnya melengsarkan Gaddafi dan Libya pecah ancur-ancuran. Di zaman Gaddafi, rakyat Libya itu adalah salah satu negara dengan tingkat pembangunan manusia paling tinggi di Afrika. Kesejahteraannya itu luar biasa. Orang nganggur atau orang nggak kerja dibiayai oleh negara. Negara bahkan membiayai pengantin baru yang belum punya rumah. Itu diberikan rumah oleh negara. Orang sakit dibiayai oleh negara. Orang mau berpendidikan dibiayai oleh negara. Tetapi gara-gara gerombolan khilafah, Libya hancur luluh. Sekarang Libya itu adalah sebuah negara paling terkebelakang. Perempuan-perempuan Libya diseret ke jalan untuk dijadikan budak-budak seks. Mengerikan. Dan Libya, rakyat Libya menyesal sampai saat ini. Kenapa mereka mau menukar pemerintahan yang sudah ajak dan baik itu dengan janji-janji khilafah kalau ternyata pada akhirnya yang mereka dapati cuma kesengsaraan. Kenapa cuma kesengsaraan? Karena gerombolan ini nggak bisa apa-apa kecuali meluap-luapkan jargon agama, tetapi nggak bisa punya manajemen yang bagus dalam mengelola negara, punya sistem yang ajak, punya sistem ekonomi yang menarik, sehingga kemudian bisa membangkitkan kesejahteraan masyarakat. Tidak, gerombolan ini cuma sekedar menjual jargon agama untuk berkuasa dan menyalurkan aksi-aksi biadabnya. Dan kalau kita perhatikan, sekarang banyak orang Indonesia yang isi kepalanya itu sudah khilafah. Seolah-olah solusi segala sesuatu itu khilafah. Bahkan kalau gigi lo bolong, solusinya adalah khilafah, bukan ditambal. Yang gue juga bingung. Sampai sekarang gue belum tahu. Dalam sistem khilafah yang mereka agung-agungkan, gue nggak tahu. Cowok itu kalau pipis posisinya berdiri atau jongkok. Gue nggak yakin khilafah bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau pertanyaan ini aja nggak bisa dijawab, apalagi ngomong soal ekonomi, ngomong soal pembangunan manusia, ngomong soal infrastruktur, ngomong soal yang lain-lain. Sudahlah, kelompok-kelompok ini adalah musuh kita bersama. Para pengusung khilafah itu cuma ingin menawarkan mimpi-mimpi saja kepada kita tanpa ada solusi yang konkret. Buktinya, pada hari ini, sampai hari ini, tidak ada satu negara pun yang makmur, yang sukses dengan sistem khilafah. Yang kita lihat adalah khilafah ala ISIS yang bisa memenggal kepala orang sembarangan, yang bisa menyeret anak gadismu ke jalan untuk dipertukarkan sebagai budak seks. Kita
pasti akan ngelawan gerombolan-gerombolan seperti ini. Ade Armando pasti akan melawan gerombolan-gerombolan seperti ini. Karena itu mereka akhirnya punya strategi untuk menstigma lawan-lawannya dengan para penista agama. Itu yang sesungguhnya terjadi. Jangan mau terkecoh oleh mereka. Karena mereka sesungguhnya adalah musang berbulu kuduk. Bukan musang berbulu domba, musang yang merinding. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.